Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak, kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Mudah-mudahan Ananda tidak bosan dengan pembelajaran yang seperti ini. Nah, sebelum kita belajar, kita buka dengan membacakan basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Apa itu sumber daya alam? Apa itu kegiatan ekonomi? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Nah, sumber daya alam. Nah, sumber daya alam di Indonesia ini sangat banyak. Ada hutan, ada laut. Nah, jadi apa sih pengertian sumber daya alam itu? Di sumber daya alam itu adalah segala sesuatu dari alam yang memiliki manfaat untuk manusia. Nah, ingat ya nak ya, sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang memiliki manfaat untuk manusia. Nah, ada berapa sumber daya alam itu? Yuk kita lihat. Nah, sumber daya alam. Nah, yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali setelah digunakan. Nih. Kemudian sumber daya alam yang dapat diperbaharui tidak bisa habis jika kita dapat mengelolanya dengan baik. Dengan cara apa? Dengan membudidayakannya. Nah, insya Allah itu tidak akan habis gitu. Nah, contohnya apa? Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui itulah hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil peternakan, dan hasil hutan. Kalau kita mampu membudidayakannya, insya Allah tidak akan habis. Nah, kemudian sumber daya alam tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan habis jika dipakai terus menerus. Nah, contohnya apa? Nah, contohnya bahan tambang, sumber daya alam yang diperoleh dengan cara digali. Nah, contohnya minyak tanah, batu bara, emas, besi. Nah, ini kalau kita pakai terus menerus dia akan habis. Nah, kemudian yang ketiga, sumber daya alam kekal. Apa sumber daya alam kekal? Nah, sumber daya alam yang tidak akan habis karena selalu tersedia dan dapat digunakan sebanyak-banyaknya. Contohnya apa? Cahaya matahari, angin, air. Nah, itulah tadi sumber daya alam. Sumber daya alam itu ada 3 anak ya. Sumber daya yang dapat diperbaharui, tidak dapat diperbaharui, dan sumber daya alam kekal. Nah, perlu kita ketahui bahwa Indonesia itu banyak memiliki sumber daya alam yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh, khususnya sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, sumber daya alam tersebut didistribusikan atau dijual ke pasar dan bisa dinikmati oleh siapa saja. Nah, siapa saja itu disebut dengan konsumen. Nah, contoh sumber daya alam Indonesia yang jumlahnya berlimpah dan banyak peminat yang berasal dari luar Indonesia untuk membelinya. Apa sumber daya alam itu? Nah, itu contohnya temulawak, kunyit, kencur, bawang putih, cengkeh, jahe merah, dan lain-lain. Nah, kalau kita tahu nak bahwa temulawak, kunyit, kencur itu banyak sekali manfaatnya. Kalau kita lihat kunyit itu dimanfaatkan untuk bumbu dapur, untuk pewarna alami, kemudian untuk minuman tradisional. Nah,
Indonesia, khususnya Banyuwangi, merupakan penghasil ikan terbesar yang mampu melakukan ekspor hingga 18 negara. Nah, Masya Allah, tabarakallah ya nak ya, sangat luar biasa sumber daya alam yang ada di Indonesia. Oleh karena itu kita harus mampu menghematnya, mampu membudidayakannya agar tidak mudah habis sumber daya alam itu. Karena sumber daya alam yang Allah anugerahkan kepada kita di bumi ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk generasi yang akan datang. Nah, kemudian kegiatan ekonomi masyarakat. Setiap kegiatan ekonomi masyarakat itu berbeda-beda. Masyarakat pedesaan kegiatan ekonominya apa? Masyarakat perkotaan kegiatan ekonominya apa? Itu akan berbeda. Kenapa berbeda? Karena kondisi alam. Nah, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kegiatan ekonomi kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan ekonomi itu nak terbagi 3. Ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Apa itu produksi? Apa itu distribusi? Apa itu konsumsi? Yuk tetap disimak video sederhana ini ya nak ya. Nah, produksi. Nah, produksi adalah kegiatan. Produksi nih adalah kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, di produksi itu kegiatan yang menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan. Apa contohnya? Membuat tas, kemudian membuat helm, membuat tahu, ini kalau di pedesaan ya nak, membuat gerabah, kemudian membuat tempe. Nah, jadi dia kan menghasilkan barang, makanya disebut dia produksi. Yang membuat barang itu apa disebut? Produsen. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, distribusi. Distribusi itu kegiatannya, orangnya namanya distributor. Nah, apa distribusi nih kita lihat? Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Jadi distribusi itu sama dengan menjual, mengambil barang dari produksi kemudian menyalurkannya itu atau menjualnya, namanya distribusi. Nah, contohnya apa nih? Contohnya mengirim meja. Nah, kemudian mengantarkan bantuan, kemudian mengirim gas, kemudian mengirim barang-barang yang lainnya. Ini namanya kegiatan distribusi. Nah, kemudian konsumsi. Konsumsi itu kegiatannya. Orang yang melakukan konsumsi namanya konsumen. Nah, konsumsi itu apa? Kegiatan yang menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Jadi, konsumsi adalah kegiatan menghabiskan barang untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, contohnya nih, minum jus nih kegiatan konsumsi. Nah, kemudian cuci tangan pakai apa? Pakai sabun. Nah, sabun itu yang kita gunakan. Kemudian mandi. Nah, ini kegiatan konsumsi namanya. Kemudian makan buah, makan sayur. Nah, kemudian membeli bensin, inilah kegiatan konsumsi. Itulah tadi 3 kegiatan ekonomi. Ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Orang yang melakukan produksi namanya produsen, yang melakukan distribusi namanya distributor, dan konsumsi, orang yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Nah, ini contohnya nih, contoh kegiatan konsumsi anak ya. Nah, makan buah, makan semangka, makan sayur, memakai sepatu. Nah, demikian pembelajaran dalam jaringan hari ini. Mudah-mudahan kita semua tetap Allah berikan kesehatan, tetap berikan kesehatan dan semangat untuk terus belajar dalam kondisi seperti ini. Mudah-mudahan materi sederhana ini dapat kamu pahami. Dan kita tutup pembelajaran dengan membacakan hamdalah dan doa belajar dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.